Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung. Pastikan teman-teman simak video ini hingga akhir karena saya akan membahas settingan-settingan yang biasa saya lakukan di HP Samsung, terutama untuk HP-HP yang baru dibeli ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke untuk settingan yang pertama. Nah, untuk settingan pertama biasanya saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali. Nah, ketuk 2 kali untuk mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Nah, di sini untuk mengaktifkan ketuk 2 kali, masuk saja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu pilih fitur lanjutan, lalu pilih gerakan dan gestur. Nah, di sini dia ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kalian aktifkan. Kemudian yang ini juga ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, maka sudah bisa teman-teman gunakan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur tata letak layar depan ya. Nah, jadi teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, lalu pilih tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua pilihan, teman-teman bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini yang pertama ada layar depan dan layar aplikasi, kemudian hanya layar depan. Kalian silahkan pilih yang kalian suka ya. Nah, biasanya saya pilih yang ini hanya layar depan, kemudian kalau udah klik gunakan ya. Nah, di sini untuk mengetahui perbedaannya teman-teman bisa cek. Nah, di sini saya kasih kalian lihat layar depan dan layar aplikasi. Nah, di sini saya klik gunakan. Nah, untuk layar depan dan layar aplikasi dia seperti ini. Nah, di layar depan ini ada, kemudian layar aplikasi juga ada. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk hanya layar depan dia seperti ini. Nah, dia seperti ini ya teman-teman ya. Kalau hanya layar depan, dia hanya di bagian layar depan aja. Layar aplikasi nggak ada. Nah, di sini nggak ada. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu menghilangkan Google Discover ataupun Samsung Free ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau kita usap ke samping seperti ini, maka akan menampilkan artikel dari Google ya. Nah, kalau kalian tidak suka bisa dinonaktifkan. Nah, jadi caranya seperti ini, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, kemudian yang ini tambahkan halaman media ke layar depan ini, kalian nonaktifkan aja ya. Nah, di sini ada dua pilihan biasanya, Samsung Free dan Google Discover. Nah, jadi di sini dinonaktifkan aja agar tidak mengganggu. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah usap untuk panel notifikasi. Nah, cara mengaktifkannya, kalian silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong, masuk ke pengaturan yang tadi. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang ini, usap ke bawah untuk panel notifikasi, kalian aktifkan ya. Nah, jadi kita untuk melihat panel notifikasi cukup usapkan dari tengah layar, seperti ini. Nah, maka akan menampilkan notifikasi ya, nggak perlu dari atas layar seperti ini. Nah, dari bawah juga bisa seperti ini, maka akan menampilkan panel notifikasinya ya. Kalian wajib sekali untuk mengaktifkan fitur ini agar teman-teman tidak perlu mengusap dari atas layar. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya, teman-teman ya. Nah, untuk setting di bagian keyboard, kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian manajemen umum. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Di sini biasanya saya menonaktifkan yang ini, text predictive saya aktifkan karena saya suka chat secara singkat-singkat ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ini masih aktif, biasanya akan mengubah chat kita secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi agak mengganggu apabila kita suka chat secara singkat. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengaktifkan di bagian ini, toolbar keyboard ini saya aktifkan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengatur juga di bagian tata letak ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang ini. Untuk tombol angka ini wajib sekali diaktifkan agar tidak ribet mencari angka ya. Kemudian karakter alternatif. Nah, di sini aktifkan aja maka akan muncul karakter alternatifnya. Nah, sekarang kita lihat untuk tampilan keyboardnya. Nah, di sini. Nah, ini dia tampilan keyboardnya ya. Kemudian untuk yang ini di bagian toolbar ini kalian bisa atur posisinya. Kalian bisa menambah ataupun bisa mengurangi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa letakkan
seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan toolbar ini untuk menu-menu yang kalian butuhkan. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kecerahan adaptif. Nah, jadi kecerahan layar HP kita akan beradaptasi dengan cahaya di sekitarnya ya. Nah, biasanya kalau cahaya di sekitar kita itu sangat terang atau langsung terpapar matahari yang terang ya, biasanya akan menyesuaikan layar HP kita menjadi lebih terang. Kemudian apabila cahaya di sekitar kita itu tidak ada atau sangat gelap, maka layar HP-nya juga akan beradaptasi ya kecerahan layarnya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan. Nah, di sini ada yang namanya kecerahan adaptif, kalian aktifkan aja. Kemudian biasanya saya menggunakan mode gelap juga agar mata kita lebih nyaman ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu tunggu layar, karena untuk settingan default atau baru pertama kali itu waktu tunggu layarnya sangat singkat sehingga layar HP kita akan lebih cepat terkunci ya. Nah, jadi masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini kalian cari yang namanya waktu tunggu layar ya. Nah, ini dia waktu tunggu tampilan layar. Nah, biasanya itu 15 detik ya, teman-teman ya. Nah, kalian sesuaikan dengan kalian butuhkan. Nah, jadi saya biasanya mengaktifkan yang ini 5 menit karena saya menggunakan HP untuk membuat tutorial. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, settingan ini sangat wajib untuk menjaga keamanan HP kita agar tidak bisa dibuka atau diakses oleh sembarangan orang ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya kunci layar. Nah, di sini pilih tipe kunci layar. Nah, di sini saya sudah aktifkan tadi, saya menggunakan pola. Nah, di sini ada berbagai pilihan, teman-teman silahkan pilih saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Ada pin, kata sandi, pola, kemudian bisa juga menggunakan sidik jari ya. Nah, teman-teman silahkan pilih saja, kalian sesuaikan saja dengan kunci layar yang kalian inginkan. Biasanya saya akan mengaktifkan kunci pola ya. Nah, kita masukkan kuncinya, kemudian kita klik lanjutkan, kemudian masukkan satu kali lagi, klik konfirmasi. Nah, maka kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layarnya. Oke, kita lanjut lagi untuk settingan selanjutnya adalah yang namanya RAM Plus. Nah, bagi teman-teman yang sering menggunakan aplikasi atau bermain game yang berat ataupun kalian sering membuka aplikasi secara banyak sekaligus, itu biasanya akan memakan RAM di HP kita ya teman-teman ya. Nah, kalau RAM-nya tidak kuat itu biasanya HP-nya menjadi berat dan nge-lag ya teman-teman ya. Agar performa HP kita menjadi lebih ringan dan mulus alias tidak nge-lag, teman-teman wajib sekali untuk mengaktifkan fitur RAM Plus ini agar bisa menambah RAM di HP kalian. Nah, caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian gulir ke bawah, kalian pilih di bagian perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih memori. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian RAM Plus. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan, kemudian pilih RAM yang kalian inginkan. Kemudian klik mulai ulang, maka HP kalian akan di restart sebentar, lalu RAM-nya akan berpindah sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, kita lanjut lagi untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan fast charging dan perlindungan baterai agar usia baterai di HP kita menjadi lebih panjang dan awet alias tidak mudah rusak ya. Oke, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya silahkan kalian gulir ke bawah. Lalu klik di bagian perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini pilih baterai. Kemudian kalian gulir ke bawah, lalu pilih pengaturan baterai lainnya. Nah, di sini untuk pengisian daya cepat kalian aktifkan atau fast charging ya. Kemudian yang ini, lindungi baterai ini kalian aktifkan juga. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, batasi pengisian daya maksimum 85%. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan lindungi baterai ini, HP kita hanya mengecas sampai 85% saja ya. Kalau sudah mencapai batasnya, maka dia akan berhenti dengan sendirinya mengisi baterai di HP kita. Oke, kita lanjut lagi untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya optimalisasi otomatis.
Nah, bagi kita yang jarang mematikan HP kita ataupun kita lupa ya karena kesibukan. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan optimalisasinya secara otomatis. Jadi apabila HP kita kondisinya perlu di-restart, itu HP kita akan merestart dengan sendirinya. Nah, untuk cara mengaktifkannya, masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih perawatan perangkat dan baterai. Lalu di sini kalian gulir, lalu pilih yang ini optimalisasi otomatis. Nah, di sini kalian aktifkan aja. Nah, kalian aktifkan. Nah, di sini mulai ulang ponsel secara otomatis agar tetap dalam kondisi terbaik. Mulai ulang otomatis hanya akan terjadi saat Anda tidak menggunakan ponsel. Nah, jadi HP kita akan merestart dengan sendirinya apabila HP-nya butuh dioptimalisasi ya. Biasanya itu terjadi pada saat malam hari ataupun tengah malam pada saat kita sudah tidak menggunakan HP kita lagi. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan wajib di HP Samsung. Jika ada tambahan settingan lainnya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu untuk settingan-settingan yang lainnya. Sekian saja informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.